Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oke. Oke. Selamat bertemu kembali pada siang hari ini dengan saya. Hari ini kita akan belajar anatomi fisiologi apa? Tes jadwal? Oke, kita mulai ya. Anatomi fisiologi sistem urinaria. Adik-adik sudah tahu pasti ya, sistem urinaria itu apa? Sistem urinaria kalau di bahasa Indonesia kan sistem perkemihan. Oke. Atau sistem urinaria termasuk dalam sistem ekskresi. Ini sambil ini ya, admit ini. Nah, kenapa masuk ke sistem ekskresi? Karena sistem urinaria itu adalah salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Apa saja sih yang masuk ke sistem ekskresi? Bentar ya, sambil ini nerima nih. Yang masuk dalam sistem ekskresi adalah yang pertama adalah ginjal, kemudian kulit, kemudian paru-paru, kemudian liver atau hati atau hepar. 4 ini masuk dalam sistem ekskresi tubuh manusia. Masuk dalam sistem yang mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dari tubuh manusia. Agak ini ya. Udah berapa orang nih ya? (23). Caranya jadi nggak bisa ini. Bablasan banyak nih. Bentar, maaf. Kalau gini kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Gini aja ya, nggak usah saya ini ya. Slideshow ya. Jadi kenapa kita harus minum air putih 8 gelas per hari? Ya, ini untuk orang normal ya. Kalau orang lanjut usia itu beda lagi. Orang yang punya sakit jantung itu beda lagi. Ya, jadi tidak pukul rata kenapa kita harus minum air putih 8 gelas per hari atau kurang lebih 2 liter ya, 2 liter per hari. Karena apa? Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Kemudian kebutuhan cairan itu sebanyak 0,03 liter per kilogram berat badan. Jadi berat badannya berapa dikalikan ini 0,03. Misalnya berat badan 50 kali 0,03 kali 50 kg, maka kebutuhan air minumnya sehari adalah 1,5 liter per hari. Kalau berat badannya 80, ini akan berbeda lagi, akan lebih tinggi lagi. Berat badannya 100, apalagi akan lebih banyak lagi cairan yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah
minum pasti akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan nanti bentuknya adalah urin. Jadi sistem urinaria itu kita akan membahas organ-organ yang masuk ke dalam sistem urinaria dan proses pembentukan urinnya. Ya. Sistem urinaria adalah sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah. Jadi urin yang dihasilkan itu awalnya adalah berasal dari cairan darah. Darah itu kan ada sel darah merahnya, ada plasmanya. Nah, ini yang disaring. Penyaringan darah. Sistem urinaria ini berfungsi untuk menyaring darah. Yang pertama, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi kalau zat-zat yang masih berguna akan diserap lagi, namanya reabsorpsi. Apa fungsinya? Biar darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Ya, kan ada zat-zat racun, zat-zat yang sisa, itu kan sudah tidak dipergunakan oleh tubuh. Kemudian, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin tahu ya, Dek ya? Air pipis. Ya, nah ini adalah anatomi sistem urinaria. Mana nih? Ini adalah anatomi sistem urinaria dari atas. Ini adalah ginjal. Ginjal atau renal. Ginjal atau renal itu ada sepasang kiri dan kanan. Nah, di bawah ginjal ada pipa panjang. Ini namanya adalah ureter. Nah, setelah dari ginjal ke ureter, kemudian ini ke kandung. Siapa yang belum mute ya? Ya, jadi ginjal, ureter, terus ini kandung kemih, terus uretra. Kita sudah belajar reproduksi laki-laki ya. Ini gambar dari anatomi laki-laki. Jadi uretra di dalam penis ini, maka urin ini akan dikeluarkan. Penis ini berfungsi sebagai uretra di dalam penis ini fungsinya sebagai saluran reproduksi, juga saluran ekskresi karena dilalui oleh urin. Kemudian setelah kandung kemih ini adalah uretra. Ya, mumpung saya ingat, jadi nanti kalau adik-adik di klinik ya, kalau sudah di rumah sakit, kalau ada gangguan kencing, nggak bisa kencing kan biasanya dipasang kateter. Nah ini harus hati-hati, betul harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita paksa, kateter itu kan selang ya, selang plastik. Kalau kita paksa masuk ya, begitu kita coba masukkan kok keluar darah, stop. Jangan diteruskan. Karena apa? Kalau dipaksa, kalau diteruskan ini uretranya bisa pecah. Nah, kalau uretranya pecah, uretranya rusak, uretra itu kan kecil ya. Lubang saluran pipis itu kan kecil. Kalau uretra itu sampai rusak, maka akan jadi timbul jaringan parut. Seperti kalau kita jatuh ya, Dek ya. Kan ada terbentuk keloid ya. Itu kan jaringan parut, keloid jaringan parut. Uretra kalau sampai terbentuk jaringan parut, maka saluran atau pipanya itu akan menyempit. Kalau menyempit masih bisa dilalui oleh urin. Nah, kalau misalnya sumbatannya jaringan parutnya itu menutupi semua lubang uretra, efeknya apa? Justru semakin tidak bisa buang air kecil. Namanya struktur uretra. Struktur uretra itu uretra yang mengecil karena manipulasi, contohnya pemasangan kateter. Nah, struktur uretra itu benerinya operasinya itu sangat-sangat sulit. Ya, jadi kalau adik-adik memang biasanya kan di klinik atau di rumah sakit kan adik-adik akan dilatih ya, skill lab. Akan dilatih untuk pasang kateter. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Lain kali belajarnya. Ya, kalau memang kok ini nggak bisa masuk, nanti belajar lagi, jangan dipaksa. Kasihan pasiennya. Mana nih? Nih, ya ini adalah ginjal. Kemudian ini pipa ini, saluran ini adalah ureter, kemudian masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian dikeluarkan lewat uretra. Sama ya, ini ginjal, kalau ini dipotong ya,
Ini ada 2 kelihatannya akan seperti ini, dalamnya ginjal akan seperti ini. Nah, ginjal itu kita mulai masuk anatomi ya. Ginjal itu ada 2, ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal berbentuk seperti kacang. Nih, saya sambil ngecek. Oke. Ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua. Sisi cekung menghadap medial, panjangnya kurang lebih 12,5 cm, tebal 2,5 cm, atau kalau misalnya gambaran kasarnya sebesar kepalan tangan kita. Jadi seperti jantung ya, jantung juga ukurannya sebesar kurang lebih sebesar kepalan tangan kita. Kemudian beratnya 125 gram sampai 175 gram. Pria dewasa itu 150 sampai 170 gram. Sedangkan wanita dewasa 115 sampai 155 gram. Iya, makanya. Kalau itu makan bahasa Indonesia. Kemudian letak ginjal. Kita kemarin waktu anatomi fisiologi pencernaan sudah belajar tentang. Halo, siapa yang belum ya? Oke. Jadi waktu kita belajar anatomi fisiologi pencernaan itu kan ada peritoneum ya. Peritoneum itu yang membran yang luas yang menutupi organ-organ tubuh di dalam abdomen. Nah, kalau ginjal letaknya itu di belakang peritoneum. Jadi ginjal letaknya di belakang membran di abdomen, ya. Peritoneum ingat ada peritoneum paritala, ada peritoneum visceral. Peritoneum paritala itu yang melapisi rongga abdomen. Kalau peritoneum visceral itu yang melapisi masing-masing organ, ya. Sedangkan ginjal letaknya di belakang peritoneum sehingga ginjal dikatakan sebagai organ retroperitoneal. Pada bagian atas ginjal itu ya, jadi di atas ginjal ini ada namanya kelenjar adrenal. Ad itu di atas. Kemudian renal itu di ginjal ya. Jadi ada kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Supra itu artinya atas, adrenal itu artinya tambahan ya di atas yang menghasilkan 2 hormon yaitu adrenalin dan hormon kortison. Nah, di atasnya ginjal ada namanya kelenjar adrenal. Ini adrenalin dan kortison kita pelajari nanti di anatomi fisiologi endokrin. Ya. Terletak di kanan kiri tulang belakang sekitar vertebrae toraks ya. Berarti vertebrae toraks 12 itu berarti di sekitar dada bagian bawah sampai lumbal 3 sampai vertebrae atau tulang belakang lumbal 3. Letaknya di bawah diafragma, tepatnya di bawah hati atau liver pada sisi kanan. Ya, di bawah hati atau liver pada sisi kanan. Sedangkan pada sisi kiri itu di bawah limpa atau lien. Limpa atau lien itu kita pelajari kemarin di sistem limfatika karena limpa ini adalah kelenjar yang menghasilkan limfosit. Jadi dia ikut serta di dalam kelenjar anatomi fisiologi sistem limfatika. Ginjal kiri terletak lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan karena apa? Karena ada liver, ada hati, ya. Di bawah hati, makanya ginjal kiri lebih tinggi letaknya dibandingkan ginjal nih. Ini kiri ya, kiri sedikit lebih tinggi dibandingkan kanan karena di sini ada liver besar di sini yang akan mendorong ren atau ginjal itu turun lebih rendah. Ini udah, ini udah. Ya, ini kalau dilihat dari belakang, ya tulang rusuknya dihilangkan, kemudian dilihat dari belakang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin.
Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Kalau neurologi apa? Neurologi ilmu yang mempelajari sistem saraf. Kalau nefrologi adalah ilmu yang mempelajari sistem nefron. Nefron itu adalah ginjal. Unit terkecil dari ginjal namanya adalah nefron. Maka ilmu yang mempelajari dinamakan nefrologi. Kemudian kita belajar lapisan ginjal. Ini ginjal kalau diiris maka bentuknya akan seperti ini. Setiap ginjal terbungkus dari selaput tipis, ya namanya kapsula renalis, berupa jaringan fibros berwarna ungu tua. Jadi lapisan atau kulitnya renal itu warnanya adalah ungu tua dan terdiri dari jaringan fibros. Ada 3 lapisan pada ginjal, korteks, ya atau lapisan luar, medula atau sumsum ginjal, ini adalah medula renalis, korteks renalis, medula renalis, dan ini adalah rongga ginjal atau pelvis ginjal. Di sini organ-organ anatominya di dalamnya akan berbeda juga. Nah ya, sudah. Ya, seperti ini ya. Ini adalah korteks, ini adalah medula atau sumsum ginjal, ini adalah pelvis atau rongga ginjal. Ini ya, kita ulangi lagi, ini adalah korteks atau kulit ya, lapisan. Ini adalah medula. Ini adalah kaliks. Cabang-cabang ini adalah kaliks. Yang kecil adalah kaliks minor, yang besar adalah kaliks mayor. Ini merah seperti biasa. Merah dan biru itu menggambarkan arteri dan vena. Merah itu vena, merah itu arteri. Kemudian yang biru adalah vena. Dan ini rongga ini adalah pelvis renalis. Jadi nanti setelah urin diproduksi akan masuk ke pelvis renalis, maka akan masuk ke ureter. Ini ya. Renal cortex atau lapisan luar. Ini renal medula atau medula renalis. Ini renal papil. Papil itu tonjolan-tonjolan kecil. Kaliks minor, ya. Ini kaliks minor. Yang kecil ini kaliks minor. Terus yang besar ini minor. Terus yang besar itu masuk ini adalah kaliks mayor. Ini adalah renal pelvis, arteri, dan vena. Kemudian nefron. Seperti neurologi, seperti sistem saraf, punya unit terkecil namanya neuron. Ginjal juga punya unit terkecil, struktur terkecil namanya adalah nefron. Satu unit ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron. Ya, kita punya 2 ginjal kanan dan kiri. Satu unit ginjal ada 1 juta nefron. Jadi kalau ginjal satu rusak, kita masih punya cadangan 1 ginjal. Tapi kalau 2 ginjal sudah rusak, berarti 2 juta nefron sudah rusak, maka kita sudah tidak punya organ ginjal yang berfungsi lagi. Ya, jadi 1 unit ginjal itu ada sekitar 1 juta nefron. Nefron adalah tempat terjadinya proses penyaringan darah. Nefron terdiri atas badan Malpighi, yang di dalamnya adalah glomerulus dan saluran nefron, atau yang dinamakan tubulus ginjal. Nefron terdapat di bagian korteks dan medula ginjal. Ingat tadi korteks dan medula. Jadi korteks dan medula itu tempatnya unit terkecil dari ginjal. Nih. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang melalui urin. Ya, korteks. Kita kembali lagi. Nefron. Satu nefron itu terdiri atas badan Malpighi dan tubulus nefron. Badan Malpighi isinya glomerulus. Ya, jadi nanti kalau misalnya di klinik adik-adik bisa nanti akan ada namanya laju filtrasi glomerulus. Jadi akan menghitung kecepatan glomerulus itu untuk menyaring darah. Jadi kalau gagal ginjal, kecepatan
kecepatannya sudah tidak bisa menyaring darah, maka laju kecepatan glomerulusnya akan rendah. Kemudian tubulus panjang itu ada tubulus proksimal, loop of Henle, tubulus distal, tubulus colligentes atau tubulus collectivus. Ya. Next. Korteks ginjal. Bagian korteks ginjal itu ada badan Malpighi ya. Kita sebenarnya kalau ini cuma ngulang-ulang aja. Badan Malpighi, terus saluran nefron akan diulang-ulang terus. Ya. Badan Malpighi dan saluran nefron. Apa yang ada di badan Malpighi? Badan Malpighi itu isinya adalah glomerulus. Glomerulus itu adalah rangkaian kapiler. Jadi glomerulus yang diselubungi atau dibungkus oleh kapsul namanya adalah kapsul Bowman. Glomerulus berupa anyaman pembuluh kapiler darah. Kapsul Bowman berbentuk cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Kemudian saluran nefron itu adalah tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Ini yang ada di korteks jadi. Karena apa? Loop of Henle, ingat tadi. Ya. Jadi yang ada di korteks hanya tubulus proximal dan tubulus distal. Yang ini ada di medula. Yang 2 dan 4 ini ada di medula. Oh, balik lagi. Ini adalah satu nefron atau ya ini adalah satu nefron. Satu nefron isinya apa? Ini adalah glomerulus atau rangkaian kapiler yang dibungkus oleh kapsul atau selaput yang dinamakan kapsul Bowman. Nah, ini adalah tubulus panjang atau saluran nefron panjang. Glomerulus ginjal merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsul Bowman. Menerima darah dari arteriol aferen. Jangan lupa di aferen dan eferen harus familiar. Aferen itu menuju. Eferen itu E-nya itu artinya meninggalkan. Jadi glomerulus itu mendapatkan darah dari arteriol aferen. Terus dari glomerulus maka darah akan diteruskan ke arteriol eferen. Selanjutnya kalau sudah di arteri selesai, kapiler kemudian akan masuk ke sistem vena. Nah, sistem ini pada mekanisme ini maka glomerulus ikut serta dalam mengatur tekanan darah. Fungsi utama glomerulus adalah penyaring atau filtrasi cairan darah. Jadi ini menyaring darah dari zat-zat yang masih berguna untuk dipisahkan dengan zat-zat yang tidak berguna. Medula ginjal. Di medula ginjal di sini ada lengkung Henle naik, lengkung Henle turun, dan tubulus collectivus yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Tubulus collectivus akan masuk ke rongga pelvis. Ini ya, ini adalah tubulus collectivus atau tubulus colligentes. Tubulus colligentes ini akan, urin yang ada di sini akan disalurkan melalui rongga pelvis atau rongga ginjal. Nih, ini adalah rongga pelvis atau pelvis renalis. Ya, di sini ada ujung ureter. Ya, kemudian di sini ada calyx minor, ada calyx mayor. Tadi sudah jelaskan. Calyx minor itu yang kecil, ya. Minor itu yang kecil-kecil, kemudian jadi besar adalah calyx mayor masuk ke rongga pelvis. Ya, ini. Jadi aliran urinnya ya dari calyx minor, habis dari medula, kemudian masuk ke calyx minor, urinnya masuk ke calyx mayor, kemudian masuk ke pelvis renal, masuk ke ureter. Tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal. Ya, ini adalah tubulus contortus distal. Ini adalah lengkung Henle. Loop of Henle. Lengkung Henle turun, lengkung Henle naik. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman. Dengan glomerulus itu yang paling dekat adalah tubulus proximal. Panjangnya 15 mm, diameter 55 mikrometer. Berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Di proximal ini
terjadi proses transport aktif natrium dan kalium. Jadi elektrolit utama yang sering kita bicarakan di sistem renal atau sistem urinaria, natriumnya adalah elektrolitnya adalah natrium dan kalium. Ini dua elektrolit ini akan sering dibahas di anatomi sistem urinaria. Kemudian lengkung Henle. Ini adalah lengkung Henle. Bentuk lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, dilanjutkan ke segmen tebal, panjangnya 12 mm. Total panjang Anse Henle 2 sampai 14 mm. Jadi ini lengkung Henle, loop of Henle. Lengkung Henle. Lengkung Henle turun, lengkung Henle naik. Ini adalah tubulus distal. Ya. Bagian ginjal yang berbelok-belok dan letaknya jauh dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara pada ductus colligentes. Jadi dari tubulus distal masuk ke tubulus collectivus atau ductus colligentes. Kenapa nih tadi kecoret? Ya. Next. Ini apa nih? Oke, ini vaskularisasi atau aliran darah pada ginjal. Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis. Arteri renalis ini cabang dari aorta abdominal. Ingat, dari arteri paling besar itu adalah aorta. Aorta yang keluar dari jantung. Aorta yang keluar dari ventrikel kiri yang akan membawa darah bersih dari jantung. Jadi arteri renalis adalah cabang dari aorta abdominal. Aorta itu ada yang di arkus aorta itu ada yang masuk keluar dari jantung, ya, terus masuk ke abdomen. Nah, yang masuk ke abdomen ini adalah aorta abdominal. Kemudian setelah darah bersih ini digunakan ginjal untuk bermetabolisme, maka akan menjadi aliran darah balik yaitu vena renalis. Vena renalis ini yang akan masuk ke vena cava inferior. Ingat bahwa semua aliran darah balik dari ekstremitas bawah akan masuk ke vena cava inferior. Semua aliran darah balik ya dari bagian atas tubuh akan masuk ke vena cava superior. Ini adalah peredaran darah ginjal. Jadi dari aorta abdominal akan bercabang menjadi arteri renalis kiri dan kanan. Ingat ya, ginjal ada kiri dan kanan. Kemudian akan bercabang menjadi arteria interlobaris. Kemudian akan bercabang menjadi arteri arcuata, bercabang lagi menjadi arteri interlobularis. Ini lobaris ya. Ini lobaris, ini interlobularis. Jadi lebih kecil lagi. Ya. Ini penjabarannya. Tapi pada prinsipnya adik-adik paham ini. Nanti ini dibaca sendiri. Nih, ini kalau peredaran darah vena. Peredaran darah vena, kalau tadi arteri ke bawah ya, ini dari vena interlobularis masuk ke vena arcuata, darah kotornya, masuk ke vena interlobaris, masuk ke vena renalis kiri dan kanan, kemudian masuk ke vena cava inferior, masuk ke mana? Dari vena cava inferior, masuk ke atrium kanan dari jantung. Dibersihkan lagi sirkulasi pulmonal, dibersihkan di paru-paru, dan seterusnya. Ini ya, ini yang biru vena renalis, ini arteri renalis, Bentar ya. Ambil dulu, nggak apa-apa, diambil aja. Kemudian ini tadi ya anatomi ya, ini arteri ya.
Ini adalah renal arteri. Jadi tadi besar dari aorta abdominal bercabang menjadi arteri renalis, masuk ke dalam ya, masuk ke segmen-segmen. Nah, ini arteri interlobular ya. Ini arcuata. Ini interlobular. Jadi antara lobular, lobulus antara lobulus. Ini dibuka aja itu boneka. Persarafan ginjal itu dari nervus renalis ya. Arterinya arteri renalis, venanya vena renalis, saraf itu kan nervus ya, kalau kita nervusnya adalah nervus renalis yang bersifat vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Ya, jangan lupa arteri renalis, vena renalis, nervusnya nervus renalis. Nah, kita masuk ke fungsi ginjal. Tadi sudah anatomi, kita masuk ke fungsi. Karena ginjal itu ginjal itu organ yang sangat penting ya. Kalau sampai gagal ginjal maka sudah tidak bisa membuang racun, akhirnya pasien harus cuci darah. Fungsi ginjal yang pertama yaitu mengatur keseimbangan cairan dengan cara mengatur volume plasma dan volume air. Volume plasma itu apa? Volume plasma darah, cairan darah, dan volume air yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi ginjal juga sebagai menjaga keseimbangan elektrolit, menyaring zat-zat kimia yang masih berguna, ya, dan mengembalikan ke saluran peredaran darah. Yang masih berguna dikembalikan lagi ke darah, ya, itu. Kemudian fungsi ginjal juga masuk dalam ekskresi karena dia mengeluarkan sisa metabolisme. Yang dikeluarkan apa saja adik-adik? Yang dikeluarkan itu ada ureum, ada kreatinin, ada asam urat. Ya. Sudah sering dengar ya sakit asam urat? Kalau misalnya orang itu sakit asam urat, itu artinya apa? Bahwa tubuh pasien itu tidak bisa asam urat itu harusnya dibuang. Kalau sampai orang itu sakit asam uratnya tinggi, berarti kemampuan tubuh pasien itu untuk mengeluarkan asam urat itu tidak bagus. Karena apa? Asam urat itu harusnya dikeluarkan melalui urin. Nah, akhirnya jadi penyakit. Dia mengeluarkan sisa metabolisme termasuk toksik dan racun. Fungsi ginjal juga menjaga keseimbangan asam basa karena mengeluarkan urin yang bersifat basa ataupun asam. Ginjal juga menghasilkan zat eritropoietin, kalsitriol, dan renin. Eritropoietin itu dari kata apa? Eritrosit kan, berarti dia berperan dalam pembuatan sel darah merah. Kalau kalsitriol merupakan bentuk aktif vitamin D yang membantu menyerapkan kalsium. Jadi ginjal itu juga berfungsi dalam metabolisme kalsium. Kemudian fungsi ginjal juga akan menghasilkan hormon renin. Renin ini yang akan mengatur tekanan darah, juga mengatur keseimbangan ion natrium dalam plasma darah. Nah, di ginjal kita juga akan selalu berbicara tentang fungsi homeostasis ginjal. Karena ginjal itu tadi ya menjaga keseimbangan, Ini menjaga keseimbangan juga. Keseimbangan itu artinya adalah homeostatis. Jadi ginjal itu fungsinya adalah menjaga keseimbangan. Dengan contohnya ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Jadi kalau ini sudah gagal ginjal, adik-adik sudah bisa lihat airnya tidak bisa dikeluarkan. Ya, karena fungsi ginjalnya sudah rusak. Tidak bisa mengeluarkan air. Jadinya apa kalau orang gagal ginjal? Tubuhnya bengkak semua karena ginjal sudah tidak bisa mengeluarkan urin. Ginjal mempertahankan pH plasma darah. Berarti ini apa? Berfungsinya dalam keseimbangan asam basa. Ya, sehingga urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Ini masih ada yang baru join. Ini tadi sudah ya. Nah, ginjal merupakan pengatur utama keseimbangan cairan yang menerima 170 liter darah untuk disaring setiap hari.
Produksi urin untuk semua usia adalah 1 cc per kilogram per jam. Ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah di rumah sakit, di ruang ICU, adik-adik akan menghitung ini. Untuk apa? Untuk mengetahui keseimbangan cairan. Untuk mengetahui apakah fungsi ginjal pasien itu masih baik atau tidak. Jadi dihitung ini. Ditampung, jadi urin tampung, ditampung misalnya 24 jam. Dihitung jumlahnya ada berapa, nanti dihitung-hitung. Karena apa? Produksi urin normal untuk semua usia itu 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi nanti dihitung hasilnya berapa, apakah kurang, apakah lebih. Pada orang dewasa produksi urin sekitar 1,5 liter per hari. Ya kan kita minum 1,5 liter, dikeluarkan kurang lebih juga 1,5 liter. Jadi nanti kalau ada misalnya ada keluhan pasien ya, saya kok sering kencing ya, ditanya, "Loh Bapak, Ibu minumnya berapa? Yang keluar kira-kira berapa? Yang diminum kira-kira ada berapa? Seimbang apa enggak?" Kalau misalnya pipis terus tapi saya nggak pernah minum dari pagi sampai sore saya nggak minum. Tapi kenapa saya pipis terus? Berarti ada tanda tanya. Ada yang tidak normal itu di mana? Misal saya minum sudah 2 liter sehari, tapi kok saya cuma pipis 1 kali sehari. Nah itu tanda tanya. Ada kesalahannya di mana? Jumlah urin yang diproduksi oleh ginjal dipengaruhi oleh ADH atau antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon. Artinya antidiuretik hormon itu apa? Hormon yang berfungsi biar orang itu tidak mengeluarkan cairan, biar orang itu tidak pipis terus. Ini adalah antidiuretik hormon. Nah, hormon yang kedua adalah aldosteron. Jadi fungsi homeostasis ginjal itu selain ada aldosteron, selain ada hormon aldosteron, ada ADH, ada prostaglandin, ada glikokortikoid. Nanti kita pelajari. Hormon aldosteron mengendalikan kadar ion natrium, ya. Jadi aldosteron itu mengendalikan